dan ini bisa berada di lokal atau di global optimumnya atau minimumnya itu ya memang kita sering melakukan simulasi gitu ya Mbak. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa menentukan ini global di optimal ya apa ya yang kalau saya sih berdasarkan simulasi itu kalau memang itu sampai iterasinya misalnya sampai sekian kali kemudian hasilnya masih tetap stabil di daerah itu jadi saya berpikiran atau menyimpulkan bahwa itu adalah misalnya apakah itu menjadi global gitu. Biasanya saya juga memberikan perlakuan dari parameter juga saya sering juga ubah-ubah kayak gitu sehingga kita bisa tahu ya apakah dengan parameter yang kita set awal tadi sudah settle kayak gitu kita ubah gitu apakah yang terjadi ternyata memang masih tetap di iterasi tertentu tadi misalnya kita tetapkan iterasinya nah itu masih mendapatkan nilai yang sama lagi seperti itu ya jadi saya bisa menentukan bahwa ini memang sudah menjadi nilai optimumnya tapi memang ya kalau approximate itu kita kan hanya bisa tahu mendekati dari optimumnya. Kalau memang kita menginginkan itu secara pasti, ya kita lakukan dengan cara exact method gitu. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Padahal penelitian mungkin kita menginginkan bahwa kita harus mendapatkan hasilnya segera mungkin karena mungkin kita nanti akan melakukan sesuatu perlakuan berikutnya dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi memang ini kalau saya sih memang melihat dari kebutuhan dari bagaimana kita nanti melakukan simulasinya ini ataupun perlakuannya gitu ya Mbak Dinar ya. Jadi tahu misalnya kalau kita dengan setting parameternya ini kayak kita buat variasi makanya tadi juga ada satu kendala ketika parameter itu dibuat bervariasi apakah tetap menguntungkan atau enggak atau bisa mendapatkan nilai solusinya yang terbaik ternyata sama ya itu yang saya simpulkan sebagai nilai optimumnya seperti itu. Ya, jadi memang kayaknya kita harus sering melakukan eksperimen gitu ya atau simulasi gitu ya sehingga bisa kita tahu gitu nilai optimum atau globalnya gitu. Kemudian berikutnya apa ya? Saya sampai lupa. Ya, jadi kalau misalnya itu dilakukan hybrid ya Bu ya untuk hybrid. Ya, memperbaiki akurasi sebelumnya gitu Bu. Ya, nah, gitu. Itu karakternya seperti apa ya Bu ya? Apakah bisa semua algoritma itu dikombin dengan algoritma lain jadi, yang heuristik baik? Iya, betul. Jadi kemarin yang bisa saya lakukan misalnya kombinasi atau mengcombine beberapa yang ada di heuristik kemudian saya gabung dengan meta heuristik ya gitu ya. Jadi memang kita harus tahu keunggulan dari heuristik tadi ya. Misalnya untuk searching gitu ya. Oh karena dia simple kemudian atau cepat untuk mendapatkan lintasannya kayak gitu ya. Atau dia banyak sekali jadi kekompleksan di bagaimana di metode heuristik ini tadi yang kita bisa ambil keuntungannya kayak gitu satu aja. Memang kita nggak bisa bilang bahwa ini yang terbaik enggak. Memang tidak bisa. Ya yang kita lakukan kita propose, kita usulkan. Kemudian misalnya di waktu itu ternyata kita memang mengambil manfaat itu awal ya di heuristik. Kemudian dioptimasi dengan pakai swarm intelligence. Kemudian kita gabung. Ternyata di hasilnya misalnya hampir sama aja dengan ini. Namun kalau sebuah penelitian itu kan belum tentu bahwa kalau kita gagal itu berarti tidak bagus atau istilahnya tidak berlaku seperti itu. Tapi kegagalan itu yang harus kita analisis apa sih kenapa ini kok tidak bisa meningkatkan akurasi ada apa itu yang harus kita yang kita gali sehingga kita bisa menyebutkan bahwa dengan kombinasi ini ada beberapa kendala ataupun ada beberapa permasalahan dengan proses tertentu sehingga akurasinya menjadi misalnya tidak signifikan gitu bila dibandingkan dengan yang tanpa hibrid kayak gitu ya Mbak. Nah itu yang bisa saya pelajari kemarin ketika saya melakukan hibrid. Misalnya kita lihat dengan waktu, kemudian cepat rate konvergensinya, apakah cepat dia berkonvergensi. Jadi salah satu juga kendala yaitu tadi eksploitasi sama eksplorasi gitu ya. Jadi kalau kita terlalu lama di searching gitu,
ya kita akan nggak menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau kita eksploitasi misalnya tadi gitu mencari nilai optimumnya hanya informasi lokal aja yang kita gali sehingga konvergensinya cepat gitu. Padahal bukan itu yang kita cari sehingga muncul tadi ada lokal minimum atau optimumnya di situ ya. Jadi memang ini masih menjadi salah satu kendala atau peluang kita untuk bisa mendapatkan algoritma yang terbaik misalnya sesuai dengan tujuan kita ya. Jadi memang kita tahu ini kasus ini ya cocok untuk swarm intelijen tertentu, itu memang harus kita banyak kaji literatur, kemudian bagaimana karakteristik dari real world-nya sendiri itu kasus apa harus kita kalau saya kemarin misalnya nih tentang bagaimana koordinasi misalnya kapal nelayan gitu ya. Jadi kapal nelayan saya visualisasikan seperti kunang-kunang kayak gitu ya. Jadi tentunya perahu atau kapal ini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Nah, kadang kita merepresentasikan faktor eksternal ini kan bermacam-macam. Ada yang bisa dengan 3 variabel, 4 variabel dan sebagainya. Nah, ini jadi kenapa misalnya yang nanti didapatkan nilai optimumnya misalnya kecil ataupun tadi tidak global dan sebagainya ya itu karena penentuan variabel-variabel untuk bisa diterapkan di algoritma itu menjadi juga menentukan gitu ya Mbak. Itu sih kalau hibrid ya memang seperti itu manfaatnya, tapi menurut saya meskipun kita awal kan mengacu dari literatur dari kemanfaatan dari misalnya heuristik itu seperti ini, kita ambil, kita padukan, ternyata kita lihat ternyata lebih turun akurasi apa yang terjadi. Kan? Kita memang nggak bisa mengontrol parameter ataupun yang ada terjadi di dalam ketika simulasi dan sebagainya itu ya Mbak ya. Itu sih. Nah, tapi menjadi analisis kita itu kenapa gitu. Nah, itu menjadi salah satu temuan kalau menurut saya itu ya Mbak. Baik, makasih banyak Bu Puro, sangat mencerahkan sekali jawabannya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak, kita tetap nanti keep in touch. Iya, sangat ini Bu, saya ingin ngobrol banyak nanti sama Ibu. Oke, sama-sama. Mantap. Misalnya, Mbak Dina. Iya, ini monggo yang lain. Silakan tuh Bu Fitro, mungkin ada yang ini temannya Bu Dinar. Nanti saya sama Bu Mbak Dinar sama Bu Kuro deh. Bu Yuni. Makasih ya Mbak Dinar sudah berkenan ini hadir ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Yuni. Mungkin Bu Kuro saya mungkin ya yang coba ini. Ketika kita kan gini ya, membuat satu parameter kan ada parameter yang memang sudah fix yang menjadi standar gitu ya. Kemudian ada parameter-parameter yang di luar, kalau saya tadi ini seperti kayak data informed, artinya yang di luar itu yang mungkin mempengaruhi. Nah, untuk mencari pola yang mungkin mempengaruhi dari standar itu kan juga jadi tantangan ya, menjadi satu. Artinya gini, kita membuat satu keputusan yang emang benar-benar lebah itu sebagai madu gitu ya. Kan kita menjadi optimal ketika kita menjadikan yang di luar itu menjadi yang menjadi pendukung yang sangat akurat gitu ya, yang data informed itu tadi, yang akhirnya mendukung data standar itu tadi yang harus Nah itu mungkin gimana Bu yang untuk menentukan bahwa satu data yang itu berpengaruh terhadap yang terhadap data yang standar tadi yang sudah ditentukan itu tadi. Gitu. Maksudnya data yang berpengaruh kan pada standar. Ada data yang standar, artinya saya menentukan data ini kriterianya adalah parameter A, B, C. Terus kemudian ada berpengaruh terhadap, artinya gini, kan kita kebiasaan kita kadang-kadang suka keluar dari pakem. Nah, itu standar yang sudah ditentukan. Artinya gini, ketika kita membuat satu kriteria untuk
yang tadi saya indikan ke Pak Toto itu untuk calon-calon misalnya untuk promosi gitu ya. Kan ada standar-standar. Nah, ketika ada standar-standar itu ternyata si A tidak memenuhi standar, kemudian ada data informat, artinya mungkin dari sisi kemanusiaan, dari sisi apa gitu, yang mempengaruhi tadi yang standar yang telah ditentukan untuk promosi gitu ya. Nah, itu ternyata sebenarnya mempengaruhi juga dari sistem yang sudah dibakukan tadi. Nah, bagaimana menentukan bahwa data-data yang tadi tidak menentukan itu bisa berpengaruh sangat baik, positif gitu ya. Karena ada juga yang tidak positif. Ini nggak keluar sistem, tapi mempengaruhi ini nih harusnya nggak bagus nih, nggak sesuai dengan sistem akhirnya. Tapi enggak nih. Justru ketika saya mau mengadop yang data eksternal itu tadi menjadi pendukung yang kuat. Gitu. Jadi bagaimana menentukan itu? Gitu kali. Maksudnya. Wah, ini jadi ini kan jadi apa namanya salah parameter ini kan ternyata yang eksternal yang kuat. Ini berarti awalnya sudah mungkin jadi memang sih namanya juga penelitian ya Pak ya. Jadi kan nggak semuanya bisa perfect kayak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata data eksternal di sini akhirnya yang lebih berpengaruh kuat seperti itu ya. Istilahnya apa ya, kalau kita di simulasi, soalnya sampai saat ini saya juga ketika menentukan parameter itu pun harusnya yang memang sangat penting gitu ya, maksudnya yang memang berpengaruh kuat gitu ya. Tapi ternyata kalau eksternnya yang lebih kuat, berarti kita kayaknya mungkin jalurnya atau salah dalam menentukan kayak gitu ya, salah menentukan parameternya seperti itu. Tapi itu enggak masalah karena namanya juga penelitian ya Pak ya. Jadi kalau penelitian misalnya salah ya kalau tahu itu berpengaruh atau enggak ya kayaknya perlu diulang lagi nih penelitiannya. Saya enggak atau ngerti ada itu maksudnya. Bu, mungkin ada ini Bu, perubahan yang kalau misalnya parameter itu tadi yang saya maksudkan tadi bisa bervariasi itu lain lagi, tapi ketika ada parameter lain kan gitu ya, ada parameter lain tapi dia itu punya pengaruh yang kuat gitu. Nah itu kan lain lagi ya Pak. Jadi istilahnya berarti apa yang kita lakukan tadi mungkin menjadi kayak pendahuluan gitu, penelitian pendahuluan gitu, atau awal gitu ya, untuk kayak mencari-mencari seperti itu ya. Terus karena ini ada parameter yang lebih kuat ya, kita buat setting berikutnya untuk penelitian berikutnya gitu dengan parameter yang berpengaruh atau yang kuat tadi gitu ya. Kalau saya yang bisa saya katakan seperti itu, ketika kita bisa mensimulasikan sesuatu dengan parameter yang sudah ada, kemudian ternyata ada parameter yang lain ya, kita next penelitian dengan parameter yang kita masukkan, kita inputkan lagi gitu ya, dengan parameter baru ini gitu. Tapi kalau hanya bervariasi di parameter, saya kira nggak ada masalah kan gitu ya. Kalau parameternya dibuat variasi, jadi ini kan parameternya eksternal, terus dia berpengaruh kuat gitu loh, wah kan berarti kayaknya harus mengulang dari awal gitu. Oke, mungkin ada yang lain silahkan. Mungkin saya bisa turun rembuk gitu. Monggo Pak. Jadi apa yang disampaikan tadi bahas jawaban pertanyaan Bu Dinar, kemudian Pak Lurbo dengan jawaban Bu Puro. Saya rasa ini kita harus paham juga risetnya gitu. Jadi kita desain penelitiannya kita harus dari awal kita perjelas gitu. Karena biasanya kan kebanyakan kita belajar ketika kita riset itu S1, S2, S3 lah, atau kita umum adalah ruang lingkup dan batasannya yang kita harus kelilingi. Jadi mungkin berbeda antara S1, S2, S3 dan riset yang industri gitu. Jadi apakah ada variabel eksternal yang mau dimasukkan atau apa, ya nggak masalah. Kan setiap tahapan, setiap jenis penelitian kan
kita harus clearing dulu gitu, ruang lingkup dan batasannya gitu. Dari biasanya kita kan cenderung bersemangat memasukkan segala sesuatunya gitu, dalam satu pekerjaan penelitian. Padahal salah satu kriteria keberhasilan riset itu adalah ya orang bilang umum adalah selesai gitu. Jadi ya, selesai karena kita bingung sendiri dengan kebanyakan ide, jadi kita masukkan dalam riset gitu. Jadi kita harus pahami antara tahap ide, konstruk, kemudian tahap faktor, tahap bagaimana bisa jadi variabel, kriteria dalam satu permodelan gitu. Apapun mungkin kalau di Bukuro kan hibrid, objeknya algoritma, sama kalau di bidang saya di social computing kita hibrid antara model sosialnya gitu. Jadi desain penelitian kita harus clearing di awal. Salah satu parameter tingkat keberhasilan riset adalah reliability, trust itu jelas. Bagaimanapun ruang lingkupnya di awal jelas dan dari A sampai Z gitu. Jadi nanti selanjutnya di ujungnya tuh aspek validity-nya kelihatan. Dari mana kita mengambil kesimpulan itu bisa di-retrieve ke belakang gitu. Jadi ada reliable dan validity-nya kelihatan. Itu mungkin turun ngebuk saya. Videonya Ya Pak. Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Mungkin ada yang lain, silahkan. Ya deh, saya Bukuro, Pak Ya, Nurbo. Iya, silakan. Berarti untuk swarm intelligence ini bisa digunakan untuk model-model misalnya bagaimana penginputan data yang pas gitu untuk satu model tertentu gitu bisa Bu? Atau bagaimana contohnya kita kan mau memodelkan data yang mau dimasukkan itu nanti seperti apa. Jadi ini datanya banyak. Data itu banyak, kemudian kita mau memasukkan dalam sebuah aplikasi gitu. Apakah termasuk bisa bagaimana memodelkan inputan data itu ke dalam sebuah aplikasi gitu? Bisa nggak Bu? Benar, ini maksudnya apa fitur selection gitu, enggak ya? Bukan ya? Hanya untuk menginput aja ya? Jadi kita data ini sangat banyak, beragam dari berbagai macam user atau aktor gitu kan. Nah, bagaimana model aktor-aktor yang dari berbeda macamnya itu, dari kan kalau misalnya saya tuh citizen science Bu, citizen science itu kan bisa dari masyarakat umum, bisa dari mahasiswa, dari dosen, dari peneliti, mau menginputkan data ke sebuah aplikasi. Kalau contohnya lagi adalah kalau data biodiversity, itu kan misalnya ada orang punya foto-foto terkait dengan data di mana gitu, saya mau memasukkan ke aplikasi itu, apakah kita bisa memodelkan bagaimana cara masyarakat itu memasukkan input data ke aplikasi itu? Kalau menginputkan data ke aplikasi itu gimana ya? Mungkin maksudnya gini gini Bu. ya, untuk swarm intelligence yang saya paham. Ya, datanya itu mungkin beragam. Terus kemudian dia mau buat satu mungkin dari sisi yang berbeda-beda punya model masing-masing. Dan bagaimana mengemas menjadi satu integrasi yang yang menjadi satu informasi jadinya gitu. Oke. Jadi terus terang saya masih belum melakukan penelitian seperti itu ya. Jadi belum bisa banyak menjawab. Tapi yang pertama gitu ya, dalam swarm intelligence itu kita harus bisa menentukan pertama apa yang disebut dengan objective function-nya. Jadi fungsi tujuannya itu apa. Jadi apa yang mau tujuannya apa? Apakah itu ingin mendapatkan maksimum ataupun minimum seperti itu? Apa misalnya kalau industri kan profit kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Fitro di sini pengklasifikasian itu tadi, misalnya itu apa tujuannya semut, dari misalnya ya
semut itu kan mau bawa makanan biasanya ditaruh di dalam sebuah gudang gitu ya Bu misalnya. Kan ini kan semut itu dari macam-macam kan, dari mana-mana gitu, nanti dia akan kembali ke gudang-gudang itu juga. Berarti apakah boleh model input itu bisa menggunakan model semut dalam hal mengumpulkan data gitu, mengumpulkan makanannya gitu. Jadi misalnya gini, kayak tadi yang whale itu ya, ikan paus tadi ya, penempatan ataupun distribusi barang kayak gitu. Iya. Mungkin aja misalnya Mbak punya media gitu ya, yang sudah tahu kapasitasnya, kemudian bagaimana ini bisa maksimum, seperti maksimumnya itu misalnya kategori itemnya itu harus yang A, B, C, D kayak gitu ya. Jadi dari itu nanti akan terpilih misalnya untuk penyimpanan A seperti ini kapasitasnya, penyimpanan B seperti ini kapasitasnya. Kemudian bagaimana biar maksimum misalnya di penyimpanan A tadi dari data-data yang akan dimasukkan kayak gitu. Nah itu bisa dengan dimodelkan dengan menggunakan tadi salah satu algoritmanya. Oke, artinya bisa ya. Bisa kalau untuk seperti itu tadi. Fungsinya untuk apa dulu, tujuannya mau apa dulu. Gitu, tujuannya apa gini, saya ingin memaksimalkan ruang penyimpanan kayak gitu dengan bermacam item. Jadi misalnya itemnya kan nggak seragam tuh, macam-macam lah gitu. Optimasi. Nah itu bisa optimasi. Tapi jadi apakah, ini memang, tapi tujuan itu apakah kayak misalnya bisa memaksimalkan gitu, atau apa aja tujuan-tujuan ya, bisa yang maksimum. Enggak, maksudnya selain memaksimalkan, apa saja tujuan yang memungkinkan bisa kita modelkan, Bu? Ya bisa meminimumkan juga bisa. Meminimumkan, memaksimalkan, ya, terus bisa. Selain itu? Kan kalau kita misalnya di industri kan misalnya minimum cost kan gitu ya. Kan kita pengeluaran yang minimum kayak gitu. Iya. Misalnya Mbak yang berhubungan dengan waktu misalnya atau harga kayak gitu, itu bisa minimum kan, kita pinginnya kan gitu, atau maksimum di sini jumlah datanya yang maksimum kayak gitu tujuannya gitu. Jadi kalau tujuannya collect data gitu Bu, bisa nggak? Collect data kan ada tujuannya lagi, apakah dia mau memaksimalkan penyimpanan ataukah dia hanya naruh sembarangan atau minimum aja ya yang dia mau kan kayak gitu. Itu sih. Berarti tetap ya tujuan di situ kita ngapainnya itu. Tujuan dulu. Ya Bu, makasih banyak. Sama-sama. Kalau prosesnya Bu, ada nggak model untuk, kalau tadi kan collect data itu kan cara menginputkan data. Terus ada nggak model yang untuk misalnya bagaimana memproses, mengklasifikasikan misalnya gitu? Ada kayak tadi klasifikasi teks juga bisa. Tapi memang ya ini perlu ini tadi kayak ditentukan misalnya awal tadi ya parameter itu harus, kemudian variabelnya apa aja. Karena memang ini berhubungan kan ya dengan tujuan Mbak Fitroh tadi, klasifikasi itu. Iya Bu. Tadi. Ada lagi kira-kira yang lain? Mungkin kalau nggak ada, apa? Pak Nurbo, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh, silakan Ibu Pak Sarip. Boleh Pak Sarip. Ya, assalamualaikum Bu Koro, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah Bu. Ini menarik juga. Saya baru mendengarkan algoritma dengan nama-nama itu ya, nama-nama binatang ya. Ya jadi teringat dulu belajar biologi ya. Nah, iya, makanya seperti belajar biologi. Iya, makanya saya baru mendapatkan ilmu baru gitu di swarm intelligence, khususnya algoritma yang Ibu sebutkan tadi. Nah, apakah algoritma yang tadi banyak sebutkan tadi ada waktu tempuh yang digunakan dalam prosesnya, nantinya berapa lama, kemudian tingkat kompleksitasnya, algoritma yang terbaik dari yang dilakukan sehingga nantinya algoritma yang digunakan ini loh dari berbagai macam algoritma yang digunakan tersebut gitu Bu. Ya, mungkin dasar kali ya Bu saya. Enggak sih, sudah
Lanjut ini advance. Silakan, Bu. Iya, saya baru itu aja ya, bener. Iya. Ayo Pak Jadi- Sarip, kuliah Pak Sarip. Insya Allah Bu Kuro, Bu Fitro. Masih juga kesalahan ya. Iya. Ya Bu. Tadi Mungkin itu ya, uh, mengenai itu ya, kan biasa algoritma ada beraneka ragam langkah-langkahnya, dengan Bu Kuro tadi menyebutkan algoritma semut, kunang-kunang, paus dan sebagainya. Apakah itu nanti bisa dilihat waktu tempuhnya dari algoritma yang digunakan, kemudian tingkat kompleksitas dari algoritma tersebut, kemudian yang terbaik dari langkah-langkah algoritma tersebut. Ya. Iya. Jadi gini Pak Sarip ya, kalau kita misalnya mensimulasikan di algoritma itu kan bisa kita ketahui, kita set gitu ya, kita set awal gitu misalnya jumlah iterasinya kayak gitu ya. Waktu itu kan bisa kita cek atau bisa kita hitung gitu ya, itu bisa. Kalau saya dulu kan menggunakan MATLAB ya, jadi tidak menggunakan tool gitu. Jadi kalau MATLAB saya hitung juga ada misalnya waktunya gitu, waktu untuk melakukan misalnya satu iterasi ataupun sampai iterasi keberapa sih dia misalnya mencapai konvergensi kayak gitu ya, stabil gitu nilainya yang dihasilkan. Nah, itu bisa kita dapatkan. Kemudian kompleksitas, jadi kalau kita lihat kompleksitas itu kan misalnya tadi banyak variabel yang harus kita setting dari awal gitu yang berpengaruh untuk bisa mendapatkan tujuan kita kayak gitu ya. Jadi tentunya kalau kita mengadop ke salah satu metode yang ada di Swarm Intelligence di sini kan ada juga yang istilahnya misalnya tadi ada beberapa langkah gitu. Ada yang kita bisa nambahkan satu lagi proses gitu ya. Yang bisa juga itu namanya disebut dengan modified. Jadi kita modifikasi sesuai dengan setelah tahapan ini kemudian kita lakukan misalnya sortir kayak gitu ya. Jadi itu ada lagi tahapan atau proses gitu ya. Itu itu bisa ditambahkan. Nah, biasanya ini orang bisa menyebutnya modified atau varian dari algoritma tadi gitu ya. Kemudian untuk kompleksitas itu kan berarti banyaknya misalnya variabel-variabel yang kita inputkan gitu ya. Jadi misalnya sampai ratusan misalnya, ini sangat berpengaruh, ini harus mempunyai bobot dan sebagainya ya, sehingga menggunakan rumus yang seperti itu bisa. Jadi kompleksitas pun di sini ini penelitian ya yang telah melakukan telah melakukan dengan penerapan Swarm Intelligence ini bisa sampai kompleksitasnya itu tinggi gitu bisa. Makanya tapi ini juga karena namanya juga real world seperti kita ya di dunia nyata ini kan masalahnya kan banyak. Tadi seperti Pak Nurboy ada eksternal tapi yang ternyata bisa berpengaruh, nggak berpengaruh. Yang kita set pun parameter itu kadang ada yang sebetulnya ada pengaruh kecil, ada yang pengaruh besar. Jadi memang namanya juga kita dekati gitu ya, kita dekati sebuah permasalahan dengan memberikan kita representasikan misalnya dengan sebuah apakah itu kita tentukan parameternya dulu, kemudian variabel untuk ya bisa menuju ke tujuan tadi kayak gitu ya. Nah itu memang menjadi tantangan juga gitu Pak Sarip. Memang nggak ada yang 100% sempurna gitu, nggak ada memang. Gitu. Ini kebanyakan tapi ini menarik sih. Iya, ya menarik ya. Terus ini kebanyakan di industri ya Bu ya untuk implementasinya. Enggak juga. Sudah di IoT sudah banyak IoT Pak. ya. Iya, Dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak terbatas hanya di industri saja. Iya. Ya ibaratnya militer kan militer tadi ya sampai ya kedokteran ya, e-commerce untuk mendapatkan penjualan maksimum. Nah kemudian banyak di medical tadi bagaimana untuk mendeteksi misalnya kanker dengan pattern recognition juga bisa dengan menggunakan Swarm Intelligence. Tapi memang itu harus untuk bisa menentukan mana yang yang bisa kita ambil sebagai langkah awal itu tentunya kita harus
banyak membaca dulu, kemudian kira-kira permasalahan kita itu misalnya bisa kita tentukan dulu kata dia seperti objektif functionnya, kemudian variabel apa aja yang berpengaruh seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak terlewat tadi misalnya ternyata ada parameter lain yang berpengaruh eksternal malah yang tidak kita masukkan atau yang tidak kita set dari awal kan itu ya. Jadi memang kuncinya dari situ dulu bagaimana menentukan function objektifnya, kemudian bagaimana kendala-kendalanya, kemudian misalnya variabel juga ya. Begitu. Ya, ibaratnya ini hanya beranalogi aja ya Bu, antara algoritma yang swarm tadi yang algoritma semut dan lain sebagainya. Sebenarnya mirip ya dengan algoritma yang biasa digunakan dalam yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Iya, maksudnya langkah-langkahnya, cuma di sini dikaitkan dengan hewan, bagaimana tadi mendapatkan binatang, langkah-langkahnya, kemudian di tengahnya ada hambatan atau ada perjalanan yang mau dituju dan sebagainya. Cuma analogi aja ya, sisanya sih sama dengan yang buat nanti aplikasi, buat sistem dan sebagainya. Iya, karena baru mendengar itu Bu tadi. Boleh Pak, nanti diimplementasikan. Iya, sambil belajar, ya. Udah cukup dan ya. Udah mendekat, udah zuhur juga udah mendekat setengah 1. Oke. Mungkin kita cukupkan sekian dulu saja. Mungkin ada yang mau nanti mungkin bisa di luar ada ini ya. Mungkin ada tadi sudah di ini kan emailnya juga bisa juga di panitia nanti bisa kita teruskan ke pembicara gitu ya. Oke, kita materi terakhir waktu juga